Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Jumat 25 Maret 2022 terangkum dalam Sumeko News. Unit Opsnal Pidana Umum bersama tim anti bandit 134 Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil mengamankan pelaku pencurian tabung gas LPG 3 kg. Ia Bani 36 tahun, warga Jalan Silabranti, Lorong Sederhana, Kelurahan Silabranti, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Ditangkap tak jauh dari rumahnya Kamis 24 Maret sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib melalui Kasih Humas Kompol Abu Dhani menuturkan, Yabani adalah pelaku pencurian tabung gas LPG 3 kg di Jalan Banten 6, Kelurahan Silabranti, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Selasa 31 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku Yabani melakukan pencurian di warung sembako milik korban Fahrul Rozi, 36 tahun, bersama pelaku M. Isa yang sudah tertangkap. Warung korban saat itu keadaan terbuka, tersangka M. Isa langsung masuk ke warung korban dan mengambil 2 tabung gas, sedangkan pelaku Yabani menunggu di luar, di atas kendaraan bentor. Setelah berhasil, kedua pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian dan korban langsung melaporkan kejadian ke Mapolrestabes Palembang. Selain mengamankan tersangka, polisi juga turut mengamankan barang bukti yakni 1 buah bentor milik tersangka Yabani. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Denny, Sumeko TV melaporkan. 9 hari sebelum puasa, harga telur ayam ras di Pasar Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir tembus Rp24.000 per kilogram. Sebelumnya masih harga Rp22.000 per kilogram. Selain telur ayam ras, gula pasir juga mengalami kenaikan. Dari Rp12.500 per kilogram kini menjadi Rp13.500 per kilogram. Daging ayam yang paling banyak dibeli emak-emak juga mengalami kenaikan harga. Ayam potong juga naik, harga daging ayam potong Rp36.000 per kilogram, sebelumnya Rp34.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Alamsyah melalui Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri M. Iqbal Rashid SPMM mengakui adanya kenaikan harga mendekati bulan puasa yang masih 1 minggu lagi. Kenaikan harga sembako yang terjadi sekarang ini masih terbilang wajar karena kenaikannya tidak signifikan, yakni mulai dari Rp1.000 hingga Rp2.000. Sejumlah sembako yang dibutuhkan masyarakat untuk ketersediaan atau stok cukup, di mana pasokan sembako didatangkan dari Kota Palembang, sedangkan untuk sayur mayur dari Palembang dan Kabupaten Oki. Kenaikan harga sembako menjelang puasa memang biasa terjadi. Kebutuhan sembako meningkat dibandingkan hari biasa. Jadi permintaannya yang meningkat. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia janjikan kepada pemenang Festival Anak Soleh Indonesia tahun 2022 akan diberangkatkan umroh dan mendapat biaya pembinaan. Festival Anak Soleh Indonesia diikuti 2.400 peserta dari 28 provinsi se-Indonesia, akan digelar pada 24 sampai 27 Juli mendatang. Provinsi Sumsel terpilih untuk menjadi tuan rumah Festival Anak Soleh Indonesia tahun 2022. Selaku tuan rumah, Provinsi Sumsel ditargetkan menjadi juara umum. Wakil Gubernur Sumsel Haji Mawardi Yahya usai menghadiri pembukaan FASI tahun 2022 di dinding Hall Jakabaring Sport City Palembang, Jumat 25 Maret, berharap Festival Anak Soleh Indonesia dapat menambah semangat anak muda dalam meningkatkan akidah Islami khususnya di Sumsel. Kegiatan ini juga ditarget menelurkan bibit berprestasi dalam bidang ilmu agama. Ketua Umum DPP BKPRMI Said Aldi Idrus mengungkapkan, masing-masing pemenang lomba nantinya akan diberikan hadiah umroh dan uang pembinaan. Hadiah untuk memotivasi peserta agar lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia tahun 2022.
Semua peserta diharapkan lebih bergairah dan bersungguh-sungguh untuk memperebutkan juara. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.